Halo konser mesin, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya lagi ada di Banditos Garage di kawasan Ciputat. Saya akan mereview salah satu mobil modifikasi yang unik banget. Dia itu basisnya van, jadi MPV Hyundai H1, tapi modifikasinya tuh yang nggak biasa. Jadi kalau biasanya kan van-van model MPV itu gaya elegan, gaya ceper bahkan. Nah, kalau ini itu unik banget. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita ikutin videonya. Asik. Nah, konser mesin, sekarang saya sudah sama pemilik dari Hyundai H1 yang keren banget ini nih. Waduh. Halo Mas. Halo Mas. Mas Didit. Saya dengan Didit. Mungkin kawan konser mesin yang suka datang ke acara otomotif familiar nih sama wajahnya dari Mas Didit. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas, sehat Mas. Sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Ya. Mas, kita kan sekarang lagi ada di Banditos Garage nih. Ya, boleh ceritain nggak sih sebenarnya ini tempat apa sih Mas? Banditos Garage itu kita workshop ya sebenarnya, jadi workshop body. Nah, kita buat body works ya, jadi untuk restorasi, untuk modifikasi juga gitu kan. Memang dulu kita namanya Automedic di tahun 2000 berapa ya? 2015 itu kita ganti nama lah, kita pakai Banditos Garage gitu. Sebenarnya kita udah dari tahun 97. Wow, udah lama banget ya. Tapi nggak di sini dulu, di daerah Kebayoran Lama bengkel kita. Gitu. Saya masih main gundu, Mas Didit udah main mobil. Karena kebutuhan Mas. Oke. Siap. Mas, ini kita langsung balik lagi ke mobilnya nih. Ya. Ini tampilannya bener-bener unik nih, kalau di jalan raya pasti udah jadi pusat perhatian banget nih. Apalagi mobilnya gede, gaya modifikasinya juga unik banget. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas, sebenarnya konsepnya modifikasi dari ini Hyundai ya? Basicnya Hyundai ya? Iya, ini basicnya Hyundai H1 gitu. Nah. Jadi memang dari dulu emang gue seneng mobil yang gede-gede gitu kan. Mobil gede, terus van gitu ya, van. Di samping model-model yang lain ada pickup lah segala macam, tapi gue suka van karena memang pas kebetulan juga gue udah berkeluarga, udah ada anak segala macam, jadi gue butuh mobil yang spesial besar, tapi juga bisa dioprek, dimodifikasi lah dikit biar nggak boring gitu kan. Ya sebenarnya ini kenapa gue pilih Hyundai H1 karena gue milih ini karena lebih besar ya dimensinya ya. Terus interiornya juga lebih luas dan eksteriornya tampilannya tuh boleh dibilang tampilannya klasik sih, lebih nggak terlalu modern, jadi masih kita dandanin gaya-gaya klasik retro gitu, masih oke. Dibanding MPV yang beredar sekarang, dengan MPV rival dia sejenis, desainnya mereka kan futuristik, sudah modern banget gitu, dan H1 ini desainnya masih yang desain mungkin boleh bilang tahun-tahun ya 90-an lah, 80-an masih bisa masuk ke model begini. Makanya gue kan seneng dandannya klasik kan. Nah, udah gitu ini udah modifikasi gue yang kedua. Yang pertama
kemarin ini gue gayanya stylenya gaya 50-an. Gue nyebutnya sih old school style. Jadi gue memang pakai main di pinstripe, terus gue pendek, ceper, statik, velg gue cat merah segala macam, sempat ya ada sih di ini gue Instagram kalau mau lihat. Jadi nanti kita insert aja foto. Iya, fotonya betul. Tapi kendalanya adalah gue nggak bebas kemana-mana. Jadi karena saking pendeknya, ceper segala macam, gue susah masuk mall aja susah, masih pelan-pelan, bumper bolak-balik pecah ya kan. Waduh, iya. Tapi gue sampai udah sempet keliling Jawa dengan kondisi pendek itu satu keluarga. Wah, bisa. Tantangan buat gue sudah deh. Bisa dan enak, dan memang gue seneng mobil pendek tapi empuk gitu ya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk, karena gue juga kerja juga, gue di lapangan kan juga, gue nyambisin bengkel, gue ada produksi juga, gue di event organizer sama di kadang gue bantuin syuting produksi film apa iklan. Jadi gue lebih banyak kalau bisa waktu itu di mobil. Jadi gue perlu yang nyaman di dalamnya, gue bisa kerja juga sambil kerja, gue bisa sambil meeting. Jadi gue lengkapin dengan option-option memang tambahan. Bisa dibilang nih mobil jadi kantor atau rumah kedua lah ya. Betul, karena selesai dengan namanya MPV, kayaknya ada multi-purpose, jadi multi-fungsi lah boleh dibilang. Kita bisa buat ini, saya bikin ini juga buat tidur, kalau kita pas di luar kita mau istirahat, kita bisa buat tidur juga. Sampai masak nasi sini pun juga bisa. Keren. Gitu. Masak nasi bisa, semua ya kita bikin inilah nyaman mungkin lah mobil ini, samping juga untuk keluarga ya. Dan memang kalau dibanding MPV yang lain, ini H1 emang ukurannya besar sekali ya. Gede, besar. Gede banget. Kendalanya ya cari parkir agak susah. Oh iya Mas, kalau dari segi konsepnya sendiri nih, modifikasinya ini apa sih? Saya melihatnya ini apa ya, kayak hot rod kali, knalpot ya ada di samping atau apa ya? Ah itu dia, jadi konsep pertama tadi saya cerita, saya gaya 50-an. Itu kalau diklik ada 50-an old school stylenya itu. Nah yang sekarang ini saya ambil modifikasi gaya tahun 70-an sampai 80-an. Kalau di Amerika itu ada namanya, ada boogie van. Boogie van. Jadi van Amerika, GMC atau Ford atau Dodge, itu mereka modifikasi dari engine performance-nya, terus sama ya mereka model seperti ini. Jadi ada grafis di body, terus dalamnya juga mereka bikin kayak sedikit kayak motorhome, atau buat macam kayak ya buat mereka buat tinggal di situlah juga, misalnya buat mereka main di pantai, buat surfing, buat apa. Jadi kalau misalnya mereka banyak yang nomaden ya, jadi betul. Jadi memang belum di Indonesia sih belum banyak yang aliran modifikasi gini. Tapi dulu pernah sih kalau teman-teman dari VW ya, teman-teman Kombi dulu, VVP Kombi kan banyak tahun 80-an mereka modifikasi juga dengan velg yang lebar, celong, dengan grafis strip body, stiker, dalamnya juga ada sofanya, ada bednya, ada mungkin ada dapurnya gitu mungkin ya. Itu tapi tahun 80-an ya, 89. Nah, saya coba kembali ke tahun segitu, dan kebetulan nah itu tadi Hyundai ini pas modelnya untuk didandanin seperti itu. Gitu loh. Karena kayaknya buat model yang merek lain kayaknya jatuhnya aneh malah. Kayaknya terlalu modern ya. Modern betul. Garis bodinya dia masih kelihatan tua lah nih mobil gitu. Oke. Mas, ini apa aja sih yang udah dimodifikasi di mobil ini, yang dari segi eksterior dulu lah, kita ngomong eksteriornya dulu. Kalau eksterior itu paling main di aksesorisnya Mas ya, kalau memang ada beberapa yang kesamaan yang saya bilang tuh yang modifikasi pertama kali itu masih saya pakai di sini, kayak pad di atas itu, kaca depan, itu custom. Itu unik banget ya, kayak mobil-mobil Amerika, kayak mungkin kalau mesin suka lihat film zaman dulu apa ya? Ada di A-Team ada Pak. Iya, di A-Team gitu. Itu ada padnya. Mobil van-nya kayak GMC-nya itu ada padnya itu ya. Jadi kalau browsing di Instagram ada hashtagnya, ada boogie van ya. Itu nanti gue semua rata-rata juga pakai pad. Buat soalnya kita buat traveling kan, buat matahari itu nggak silau mata fungsinya itu. Selain memang aksesoris tambahan, ada fungsinya juga ternyata. Betul, biar menahan matahari. Kalau kita jalan pas matahari terbit atau matahari terbenam kan kena muka, itu udah lumayan nahan lah. Itu custom Mas ya? Itu custom dan produksi dalam negeri. Jadi kearifan lokal lah. Kita Indonesia bisa bikin kok. Ada pengrajinnya. Ada. Jadi bisa custom juga buat semua mobil ya, disesuaikan. Bisa. Kemudian juga ya kayak antena juga saya pakai yang klasik, dari sambil dari Volkswagen, terus pemilihan dari velg semua saya ambil yang modelnya memang klasik. Oh iya, khusus velg nih Mas. Saya lihat ukurannya gede banget. Terus ada dopnya itu ya. Iya, Moon. Itu dopnya Moon ya? Iya. Moon. Itu pakai velgnya apa ya? Custom atau gimana? Velg itu saya pakai merek Avantec. Jadi Avantec sendiri pun juga sebenarnya produk lokal Indonesia. Jadi itu memang spesial buat velg Jeep ya, velg kaleng Jeep. Dan dia juga kerjasama sama
masalah pindad ya untuk bikin buat mobil-mobil kayak mobil armorinya Indonesia itu juga bikin velg kalengnya. Jadi saya pakai itu karena memang nggak gampang nyari velg racingnya buat dia. Iya, betul. Karena PCD-nya dia lubangnya baut 6, jadi sama dengan jeep-jeep bangsa kayak hardtop dan lain-lain, dan offsetnya juga pasti keluar kan. Kendalanya adalah di pintu sliding door-nya. Kalau saya pakai baut 6 rata-rata keluar, pintu nggak bisa dibuka, pintu sliding. Kebetulan Avantec ini pas, lebarnya pas, offsetnya pas buat mobil ini. Cuma memang udah sekarang stop produksi kayaknya model yang ini. Sayang banget. Banyak yang seneng, teman-teman pesen, ya kita udah nggak ada. Kita tanya ke distributor maupun pabriknya juga udah nggak bikin yang model monoblok ini, Avantec monoblok 17. Nyari secondnya juga pasti udah susah banget ya. Betul, dan kedua dikombinasikan sendiri dengan dop tadi. Iya, bener. Dia nggak datang sama-sama sama dopnya, jadi saya coba bikin dudukan sendiri untuk dopnya biar dipasang di situ bisa. Gitu. Jadi memang velg Avantec tadi, Avantec, betul. Iya, Avantec itu dia kaleng ya? Kaleng, dia velg besi. Velg besi aja ya? Berat sih. Enggak berat, apalagi dengan ban ukuran segini, konsumsi bahan bakar udah pasti boros. Ada resikonya. Velgnya ukuran 17 ya? 17, betul. Ukuran bannya? Ukuran bannya saya pakai ukuran 245, 75, 17. Dari Goodyear ya? Goodyear, betul. Itu kayaknya bannya ban AT malah ya? AT ini standarnya Rubicon ya, masalah gitu. AJK, syarat AJK saya pakai. Dan memang untuk mengaplikasikan ini banyak banget pengorbanan juga. Bodi di radio saya potong dulu 5 cm, semua bibir spakbor, terus tatakan per naik. Terus ini agak tinggi naik, ya. Terus kita body lift juga, kita tambah aluminium 3,5 cm, didudukkan shockbreakernya di depan naik, dan kalau belakang sama kita ganjel aluminium juga, aluminium blok di model adapter per itu 3,5 cm juga, dan shock kita ganti yang panjang yang belakang biar travel mainnya lebih jauh. Dan sekarang bisa kemana-mana. Bisa kemana? Iya, bisa buat camping, bisa kemana. Ini tips juga nih buat kawan mesin yang punya Hyundai H1 yang kebetulan mau ganti velg, harus diperhatiin offsetnya ya. Betul, jangan offset. sampai keluar akhirnya ngeganggu sliding door tuh. Betul, keluar dan terlalu lebar. Ukuran spek velg, spek ban juga mesti diperhatikan gitu. Oke, siap. Nah, selain velg yang keren banget, tadi dopnya itu custom juga ya? Dopnya? Enggak, itu beli jadi, itu aftermarket. Aftermarket udah ada ya? Ring buat ring 17 itu ya? Dia sebenarnya ring 15, tapi karena gua ukur masih pas diameternya, masih bisa gua pakai. Iya, masih kelihatannya masih enak ya. Iya. Velgnya tadi udah kita bahas, keren banget, unik. Terus di sampingnya itu ada knalpot tuh. Iya. Panjang di kanan kiri. Itu berfungsi sebagai knalpot beneran atau kadang-kadang malah buat footstep tuh ya? Fungsi. Oh, gitu. Sesuai nama juga MPV, multifungsi. Ya, multipurpose. Jadi selain sebagai knalpot, dia juga bisa buat footstep. Jadi semua gede banget soalnya knalpot. Bracketnya gua sambung ke sasis, jadi diinjak pun kuat gitu. Karena mobil tinggi, mungkin orang kadang-kadang susah naiknya. Bini gua bisa injak itu knalpotnya gitu. Dan itu 2 lapis, jadi panasnya nggak akan keluar. Jadi ada pipa lagi gue kasih, jadi dia lebih dingin lah pipa luarnya. Jadi nggak takut ibaratnya wah kena kaki ini panas gitu. Paling cuma di ujungnya aja yang agak panas. Karena kan dia panjangnya berapa meter? 1 meter lebih kayaknya. 1,5 meter, 1,60 meter masing-masing. Panjang banget soalnya. 1,60, 165 lah panjangnya, karena mobilnya panjang. Dan itu custom, lagi-lagi custom ya? Custom, kita bikin lokal juga ya? Buatan lokal semua, lokal. Saya belanja sendiri kok barang-barangnya. Stainless semua, karena kan kita mau pesan dari Amerika, ada yang gaya-gaya boogie van gitu ya, yang ngirimnya udah mahal, lama lagi, udah bisa kah begitulah, banyak. Bahannya sama. Nah, terus eksteriornya juga tadi saya lihat ada di bodinya tuh, itu apa ya, striping sama stiker-stiker ya itu? Kalau yang pinstripe yang di pintu itu memang bawaan di modifikasi yang pertama, memang 50-an. Karena kan juga bawa brand bengkel juga, workshop, jadi saya nggak hapus memang. Terus yang itu di kuas ya, pinstripe ada artisnya untuk itu yang biasa saya bantuin saya di sini. Terus kalau stripping bodinya saya stiker, pakai stiker. Karena suatu waktu saya gaya ini saya bosen, nanti saya bisa copot lagi, bisa ganti lagi gayanya apa gitu kan. Tapi untuk sementara waktu kayaknya ini paling enak sih. Nah, depannya juga saya lihat juga agak beda nih Mas, diapain aja Mas kalau yang bagian depan? Kalau depan sih perubahan paling di bumper ya, memang ada body kit, ada add-on-nya, gue rubah, gue tambahin add-on. Terus lampu. Lampu gue nggak rubah, cuma aslinya kan reflektornya itu chrome semua. Ini gue cat hitam sama suara dengan body. Jadi biar lebih sangar juga dikit, terus biar nggak terlalu banyak
main chrome lah situ, karena velgnya udah chrome, knalpot udah chrome, jadi lampu gue hitemin. Lebih nyatu sama konsepnya lah ya. Betul. Dan biar samar juga ya, biar orang bingung ini mobil apa ya gitu. Apalagi logonya udah cabut ya. Logo Makin cabut, bingung. nggak pakai semua, nggak tanpa logo. Jadi Siap. Oh ya Mas, ini eksteriornya tadi udah kita bahas. Sekarang nih interiornya nih. Interiornya juga saya lihat Ya. unik juga nih. Iya. Apa aja sih Mas yang udah dilakuin di Kalau interior itu, gue sebenarnya pinginnya bikinnya tuh kayak motorhome. Gue bikin ada yang kayak bisa buat camping lah, gitu. Cuma kan posisi duduknya nggak enak kalau udah dibikin begitu. Jadi gue pertahankan memang beberapa gue pakai kursinya masih kursi asli dia, cuma konfigurasinya gue rubah. Jadi bagian belakang ini gue bikin ada bednya, ada tempat tidur, kursi paling belakang gue lepas, terus yang tengah tetap gue pertahankan, gue geser posisinya. Yang baris kedua gue putar balik ada belakang, karena gue kadang juga pakai juga di mobil buat meeting, gue buat kerja juga, jadi buat ngobrol hadap-hadapan lebih enak dibanding kita ngadepnya satu arah ke depan semua. Gitu. Jadi ya paling konfigurasi aja sih. Untuk bahan interiornya jok semua, karena dapatnya emang standarnya di sini gue udah jok kulit sih, udah jok kulit, asli iya, ya. Kalau gue retrim lagi kayaknya sayang bener. asli bawaannya memang udah bagus gitu, jadi gue pertahankan. Jadi emang standar ini 4 baris ya dia? Yang tipe yang gue beli ini 4 baris. 4 baris. Dia ada yang 3. Kan tipenya macam-macam ya. Ini yang 12 tempat duduk. Ini 12 tempat duduk. Aslinya 12 tempat duduk. Jadi yang paling belakang aja yang ini non-aktif. Betul. Ya? Di gue bongkar, gue bikin bed. Karena bawahnya bisa gue pakai buat kompartemen buat bagasi. Karena aslinya kalau pertahankan 4 baris, boleh dibilang nggak ada bagasinya jadinya. Iya. Karena ruang bagasinya kan buat kursi. Nah sekarang bisa atasnya tempat tidur, bawahnya buat koper. Oke. Ini buat kasur, bisa buat tidur anak ya? Ini anak dewasa juga bisa. Oh gitu dewasa. Gue sudah tidur sini. Ini besi semua gue pengen. Oh ini dibuat dudukan baru lagi ya? Iya, dudukan baru. Tapi knockdown bisa dilepas juga. Suatu kita nggak perlu, kita bisa turunin gitu. Wah, sama instalasi listrik pun juga kita udah pakai inverter. Jadi kita bisa pakai peralatan rumah tangga, kita pakai laptop, apapun itu bisa dipakai di sini. Dengan handphone gampang. Iya, ya? 2000 watt cukup lah. Waduh, gede banget itu. Iya. Mungkin nyatanya paling cuma 1200 ya cukup sih buat angkat-angkat beberapa alat elektronik ya. Mau ngelas listrik juga bisa tuh kan. Ada yang patah-patah tengah jalan bisa dilas tuh. Oke. Tadi saya lihat juga ada kayak audio ya. Audio juga diganti. Audio itu paling ini aja. Gue bukan yang seneng audio banget gitu. Gue cukup seneng suaranya enak, udah. Jadi head unit aja, gue pakai yang Android, yang udah Android yang sekarang. Yang kekinian lah ya Android. Karena kebutuhan juga. Selain kekinian kebutuhan juga, dan tampilannya juga bagus. Sama speaker gue ganti yang bagus, segala macam. Paling tambah subwoofer yang portable, semacam itu. Karena gue sedikit mungkin untuk pemakaian ruangan ya. Jadi kalau pakai audio yang sound system yang banyak, gue masih perlu space buat itu. Oke. Karena memang ini mobil sebenarnya buat kerja juga, jadi dipakai buat liburan juga ya? Atau gimana? Selain buat kerja, ini juga buat kita buat liburan sama keluarga. Jadi kita masih perlu space buat bawa koper, buat apa gitu kan. Jadi belanjaan lah apa, jadi kita perlu itu. Jadi memang ya jadi ini mobil yang benar-benar dari segi modifikasinya udah Mas Didit banget. Dari fungsinya juga bisa terakomodir ya. Betul, jadi kepake. kebutuhan buat keperluan sehari-hari bisa kepake juga. Betul. Ya. Terus tadi saya juga dilihat di plafonnya itu ada monitor gede banget itu. Ya, itu memang gue pakai ukurannya agak besar, yang 15 inch ya. Jadi emang ukurannya untuk ukuran mobil-mobil elf atau apa, karena aku sempat kemarin tampil yang cuma 10 inch atau 12 kayaknya kekecilan. Iya. Kayak kurang enak. Kebanting sama kabinnya ya. Betul, itu gue pasang supaya lebih nyaman aja. Tadi gue mau pasang TV LED atau LCD yang 30 inch atau apa buat di buat yang penumpang belakang ya. Cuma kayaknya menyita tempat banget, karena gue mesti bikin. Nantinya rencananya kan gue tambah ada buat kompor, buat sink juga, wastafel nantinya. Jadi kayaknya kalau ada TV di tengah itu besar kayak mengganggu ya. Jadi gitu. Rencana plan sih gue akan bikin itu soalnya nanti. Oh ini nyambung sama rencana ke depan nih. Memang nggak bakalan ada ubahan lagi nih sama mobil ini? Ubahan masih ada beberapa. Waduh, yang memang jadi masih terus berjalan ya? Karena kan kita nyicil pelan-pelan Pak. Iya. Kalau terlalu langsung jadi juga. Menikmati prosesnya lah ya. Selain waktunya Pak. Ya. Waktunya pelan-pelan Pak. Ya. Siap. Paling dekat kira-kira mau diapain lagi nih Mas? Kalau yang paling dekat ini modifikasi, saya kayaknya mau bikin roof rack-nya. Karena saya perlu buat side awning samping dibuka. Jadi saya buat
camping atau buat kita camping, buat ya. kita stay di mana kita buat kerja. Kita bisa buka awning samping, kita bisa buat ya penting kayak gini lah, kita bisa sama ini kita cuma ngandelin ini aja biar nggak panas. Nanti kita bisa di samping ada awningnya, ada atapnya, lebih seru lagi sih pasti. Jadi sebenarnya pintu bagasi panjang kayak gini ada fungsinya juga. Ada fungsinya juga. Ada fungsinya juga. Apalagi betul. kalau ditambah awning lebih awning lagi jadi benar-benar bisa nongkrong ya. Bisa nongkrong, seru banget. Ini udah pernah dibawa paling jauh kemana Mas mobilnya? Jawa Timur paling. Oh, Jawa Timur. Sampai Pacitan. Waktu itu saya ke Watu Karung gitu, pantai, ke Blusuan tuh masuk naik turun bukit itu, wah gila kayak Ninja Hattori. Wah, naik turun. Arungi lembah. Wah, kan? Jadi oke kak, cukup kuat. Cukup nyaman juga ya udah ubahannya kayak gini. Oke deh. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mas Didit mengenai mobilnya, banyak banget yang bisa dijadiin inspirasi. Oh ya, Mas Didit, kalau ada kawan sonan mesin yang kebetulan pengen main nih, mau nanya-nanya, dia mau restore mobilnya atau modifikasi mobilnya, bisa kemana Mas? Boleh langsung datang aja tempat saya di Ciputat, di belakang kampus UIN Jalan Sukun nomor 6/7, atau googling aja Bandietos Garas, nanti di Google ada alamatnya. Oke. Atau cek Instagram boleh, Instagram di Ditos Banditos, Didietos Banditos. Bisa langsung datang ngobrol-ngobrol, seru banget deh pokoknya ngobrol sama Mas Didit. Ya ngobrol-ngobrol aja, nggak jadi bangun mobil restorasi juga nggak apa-apa, kan nambah temen ya kan. Silaturahmi ya. Silaturahmi penting. Mas Didit, thank you banget loh, udah dibolehin ngobrol-ngobrol buat review mobilnya. Sama-sama. Semoga bisa jadi bahan inspirasi buat konsen mesin yang mau ngebangun mobil yang konsepnya buggy van kayak gini. Buggy van, karena memang belum banyak main buggy van gini. Mungkin orang aneh, kenapa tuh kok ada dua kanan kiri, kenapa Nora apa enggak? Ya memang gayanya buggy van seperti itu. Dan unik banget, bakalan jadi pusat perhatian deh pokoknya kalau di jalan nih. Keren. Mas Didit, thank you banget. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Yap. Oke, kawan sound mesin, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.